Karena temannya itu juga demikian. Sudah disembuhkan, tiba-tiba dia kram perut. Melilit sampai guling-guling di tanah sakit. Saudara, dan teman-temannya, suaminya bilang begini, waduh kambuh lagi. Yuk kita pergi yuk. Ya, ke sini katanya Sinsei itu ada campuran obat-obatan ya untuk menyembuhkan, untuk mencegah. Dia bawa ke situ minum, saudara ya. Udah gitu kambuh lagi. Ayo pergi ke sana yuk, ya. Di situ mungkin menyembuhkan, ya. Saudara, akhirnya dalam waktu sebulan dia pergi dari dokter satu, Sinsei segala macam, dan akhirnya dalam waktu 2 bulan game over, saudara ya, meninggal. Apakah Tuhan tidak menyembuhkan dengan sungguh-sungguh? Tidak. Tuhan menyembuhkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, saudara, ya, pada waktu iblis memberi serangan balik, dia tidak berani untuk berdiri teguh. Dia menyampurkan cara Tuhan dengan cara manusia. Dan itu membuka celah besar, sehingga iblis bisa mengambil bagian di dalamnya. Ya, saudara, demikian juga banyak, saudara, di dalam pelayanan. Saudara, di dalam pelayanan seringkali kita memakai, saudara, cara kita bukan cara Tuhan. Kita mau ngambil untung, motivasi. Motivasi itu kecil, saudara, tapi itu berbahaya, sangat berbahaya. Saudara, dalam hidup ini Tuhan selalu berkata, ingat motivasi. Kalau engkau sudah mulai membawa firman hanya untuk mencari keuntungan, engkau sudah tidak berkenan di hadapanku. Saudara, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Misalnya contoh yang sepele, saudara. Ya, waktu Desember saya sudah pernah ceritakan. Dalam keadaan saudara saya waktu itu keluar banyak. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata begini, ini akhir tahun, kuras semua uangmu. Sampai di tabungan habis. Ya, Tuhan bilang begitu, habisin semuanya. Ya, Tuhan kasih, bagiin ke sini. Aduh, saudara, itu benar-benar habis loh, saudara ya. Benar-benar, saudara ya. Ludes, saudara. Nah, saya itu pada waktu begitu, tiba-tiba ada yang telepon. Nah, saudara, ini orang cukup kaya, saudara. Dan dia telepon dan dia berkata begini, Puin, tolong dong rayain Natal sama saya, sampein firman. Saudara, saya itu jujur, saudara ya. Begitu dia telepon, hati saya bilang, lumayan, ini ngisi. Gitu lah, saudara ya. Saya tidak cari-cari, dia yang telepon, kan bukan salah saya, saudara ya. Saya mikir, lumayan, ini ngisi yang sudah benar-benar habis, saudara. Nah, saudara, kemudian saudara saya bilang, iya Bu. Padahal saya tahu jadwal saya itu sudah penuh sesak, sungguh-sungguh, saudara. Tapi saya bilang, iya Bu. Saudara, dan saya berkata, ya tidak apa-apa lah, kita sisip-sisipin. Ya, kalau jam 2 tidak bisa, jam 6 tidak bisa, ya jam 4 lah pokoknya masuk. Nah, saudara, begitu saya terima, saudara, selesai Tuhan berkata begini, kenapa kamu terima? Dan saya tahu artinya. Saya bilang, iya Tuhan, aku butuh duit. Terus Tuhan bilang, kalau kamu melayani karena kamu butuh uang, engkau tidak berkenan di hadapanku. Engkau tidak lebih daripada tukang jamu jualan suara, ya, untuk dapat uang. Saya bilang, iya Tuhan, ampun. Saya bilang, tapi saya hamba Tuhan, tolong Tuhan batalin. Kalau saya sudah bilang iya, terus saya telepon, saya batalin, namanya hamba Tuhan lebih parah lagi, ya kan? Perkataannya tidak bisa dipegang. Saya bilang, Tuhan kau yang atur, kau yang batalin. Dan puji Tuhan, orangnya telepon dan bilang, Bu, saya tidak dapat tempat. Nah, jadi saya tidak bisa ngerayain Natal. Saya bilang, puji Tuhan. Nah, karena Allah itu perlu untuk menjaga motivasi. Nah, saudara, kemudian saya pelayanan di Cirebon. Padahal Tuhan itu sudah bilang, saudara ya. Tuhan itu sudah bilang sama saya, saudara, kuras, pokoknya Desember itu aku mau habis-habisan. Tuhan bilang, nanti Januari aku isi lagi, saudara. Nah, saudara, Desember saya pelayanan di Cirebon. Saudara, saya pelayanan dapat 5 session, saudara, di retreat. Saudara, dan pelayanan itu luar biasa, dalam hadirat Tuhan saya diberkati. Ya, di situ bukan saya memberkati, tapi saya lebih banyak diberkati. Lewat hadirat Tuhan, lewat penyembahan, lewat pujian, lewat hamba-hamba Tuhan yang lain saya diberkati. Saudara, paginya, ya, pagi sebelum yang terakhir, saudara, saya tahu hari itu saya dapat persembahan, tahu, saudara ya. Dan persembahannya saya tahu tebel, gede, gitu, saudara. Saudara, tapi pada waktu itu paginya Tuhan sudah berkata begini. Kamu diberkati di tempat ini? Saya bilang, iya Tuhan, saya sangat diberkati. Kalau begitu, kamu bukan waktunya untuk menerima, tapi waktunya untuk memberi. Tuhan bilang, beri dan jangan menerima. Saya bilang, aduh,
Ya, saya bilang Tuhan itu memang luar biasa. Saya bilang, udah saudara saya ke sana, benar selesai khotbah, selesai penutupan, orangnya ngeluarin amplop, ya tebal sekali, saudara saya tahu. Terus dia bilang, Bu Iin, ini terima kasih buat pelayanannya. Saya bilang, enggak, bagian saya untuk memberkati dan bukan diberkati. Saudara saya kembalikan. Terus kemudian saya masih ambil lagi dari dompet saya masukkan dalam persembahan. Saudara, Desember akhir itu uang saya benar-benar saudara ludes lah, habis-habisan saudara. Dan saya berkata saya mulai pelayanan itu baru tanggal 6 ya. Sedangkan sekitar tanggal 4, tanggal 5 itu kan kita mesti bayar segala macam lah saudara ya. Dan saya bilang Tuhan, saya itu mulai pelayanan baru tanggal 6. Ini duit benar-benar habis-habisan, kamu suruh bagi-bagi kemana-mana saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan itu benar-benar baik. Tanggal 4 kurang lebih saudara, ada seseorang telepon saya, dia minta didoain saudara, dan selesai didoain, enggak khotbah, enggak apa-apa, cuma doain orang paling 5 menit, enggak ada saudara ya. Selesai saudara, orangnya kasih saya cek, dan ceknya itu lumayan cukup untuk menutup banyak hal saudara ya. Nah saudara, saya berkata Tuhan itu baik, dan sekarang di bank saya sudah kembali ada isinya saudara. Tuhan itu baik saudara. Tapi kita harus belajar saudara ya, walaupun saudara sudah pernah meletakkan satu persatu, tapi hati ini perlu tetap dijaga ya, karena hati ini mudah sekali melekat kepada uang. Hati ini mudah melekat kepada banyak hal. Saudara, kemarin juga Tuhan barusan menegur saya lebih lagi. Saudara, saya itu buat standar saudara ya, buat setiap hamba Tuhan yang melayani saya kasih sekian. Terus kemudian teman saya telepon, dia bilang ini ada hamba Tuhan melayani di yayasan kami, dia melayaninya 2 kali, pagi sama sore, dia bilang begitu. Terus dia bilang, kasih berapa Ci? Dan ya, kasih 2 kali ya, atau udah aja 1 kali, segitulah sejatahnya gitu. Terus saya itu mikir, kami lagi butuh banyak, udahlah kasih aja 1 kali, saya bilang begitu ya. Dia kan melayaninya enggak kita panggil, rela gitu saudara ya. Dia telepon dan dia bilang dari satu yayasan, dia bilang kami mau datang ke sana pelayanan. Jadi saya bilang, kasih aja lah 1 kali, wong dia sendiri yang mau melayani, enggak dipanggil kita kok, bilang gitu. Saudara, selesai saya taruh, hamba Tuhannya udah pulang, dikasih persembahan cuma 1 kali, Tuhan marah sama saya saudara ya. Tuhan bilang sama saya begini, kamu itu loh kok masih sih hitungan sama duit. Tuhan berkata, kalau kamu itu tidak memberkati hamba Tuhan seperti yang Tuhan mau, namanya kamu menahan berkat buruk. Dan kalau kamu menahan berkat buruk ya, maka engkau tidak mendapat berkat tapi kutuk. Dan engkau tidak bisa menerima apa yang seharusnya menjadi bagianmu. Saudara, dan saya bilang ampun Tuhan. Dan saudara mau tahu, Tuhan bilang begini, kamu kan menahan, kamu baru ketemu nanti minggu depan kan, jadi sekarang naikkan 4 kali lipat ganti ruginya. Saya bilang, ya coba taat ya, cuma keluar sekian gitu ya misalnya ya. Ini karena tidak taat, saudara suruh bayarin 4 kali lipat saudara, kan ditahan selama seminggu saudara ya, harus ada bunganya pada Tuhan, bayar 4 kali lipat. Saya bilang iya deh Tuhan, iya saudara. Dan Tuhan mulai berkata pada saya, jangan samaratakan setiap hamba Tuhan. Dulu saudara ya, saya berpikir nggak adil kalau nggak samakan ratakan semua hamba Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, enggak. Setiap orang itu ada jatahnya. Kalau kamu mau mendapat berkat secara utuh dari setiap hamba Tuhan, Tuhan berkata, setiap kali hamba Tuhan datang, kamu tanya, berapa yang menjadi bagian dia? Kamu berikan seberapa yang aku suruh, maka engkau akan mendapat persis bagian apa yang ditentukan Tuhan bagimu. Saudara, saya baru belajar dan saya berkata, iya benar, rugi saya. Ya, selama ini saya selalu nyediain jatah saudara. Itu sama seperti begini, saudara bawa ke seorang hamba Tuhan misalnya, ini ceritanya dealer minyak ya. Nah dia ada dealer minyak, kan ada yang besar saudara ya, ada yang dealer minyaknya itu punya, misalnya punya tangki, ada juga yang punya cuma punya jirigen, saudara kan? Nah saudara itu datang selalu cuma bawa gelas, bawa uang cuma 1.000 misalnya ya. Jadi setiap kali bawa gelas kosong diisi saudara ya, udah terus kasih uang 1.000 pulang. Rugi kan? Padahal kalau hamba Tuhan itu punya tangki, seharusnya saudara bawa apa? Kalau perlu drum besar ya, sodorin saudara, biar dia mengisi penuh ya, dan bayar seberapa yang Tuhan suruh bayar. Maka saudara mendapat penuh jatah apa yang menjadi bagian kita. Saudara, ini Tuhan baru singkapkan terakhir ini, dan Tuhan berkata, karena itu adil itu bukan sama rata. Adil itu memberikan tepat pada bagiannya kepada setiap orang. Saudara, saya sudah dapat kata-kata itu lama dari Tuhan.
Ya, bahwa adil itu menempatkan setiap orang pada tempatnya, memberikan setiap orang pada bagiannya. Sudah lama. Tapi buat yayasan saya, ya, saya tentukan peraturan. Semua hamba Tuhan yang melayani sekian, saudara. Nah, itu pun salah. Tuhan berkata, tidak bisa. Engkau harus belajar untuk setiap hamba Tuhan berikan tepat